Oke, siang. Oke, sekarang langsung aja saya kasih kesempatan kepada tim Kalimantan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Baik Pak, ini proses. Baik, sebelumnya teman-teman dari screen ini apakah sudah muncul di layar? Sudah kelihatan. Oke. Sebelum saya memulai presentasinya, saya ingin memeriksa dulu apakah anggota kelompok saya sudah join di kelas ini. Minta tolong anggota kelompok Kalimantan bisa di raise hand. Ya, ada Shell di sini. Baik, sebelumnya selamat sore Pak Adiguna dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita dari kelompok Kalimantan akan mempresentasikan makanan dan minuman khas dari Kalimantan untuk memenuhi tugas mata kuliah Indonesian Food. Jadi pada presentasi hari ini saya bersama dengan anggota kelompok saya, Kak Dery, akan mempresentasikan sejumlah kuliner yang ada di Kalimantan. Jadi untuk kontributornya saya sebutkan, yang pertama ada Adi Kurniawan, kedua ada Jasmine Adelia, yang ketiga ada saya, Sheila, kemudian yang keempat ada Kak Habibi, yang kelima ada Dery Adi Prakoso, dan yang terakhir ada Caroline Betisipaya. Langsung saja kita mulai pada pembahasan pengenalan terkait dengan ragam kuliner di Indonesia yang terdapat di Pulau Kalimantan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Indonesia itu kaya akan suku, budaya, tradisi, dan juga hidangan khas tradisionalnya. Nah, di sini dengan adanya kuliner khas yang unik dan nikmat dari berbagai daerah di Indonesia, kita bisa menggunakan potensi ini sebagai destinasi wisata bagi para pelancong baik lokal maupun internasional. Nah, dari Pulau Kalimantan ini kita menemukan informasi bahwa Kalimantan merupakan daerah yang strategis karena memiliki keunggulan geografis dan sosial yang sangat luas. Kalimantan juga memiliki budaya yang beragam dengan lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda dengan masing-masing tradisi, bahasa, dan adat istiadatnya sendiri. Nah, di sini Kalimantan juga terkenal nih akan keberagaman kulinernya yang sangat memikat lidah bagi para pecinta kuliner. Setiap provinsi di pulau ini menyajikan masakan khasnya sendiri, menghadirkan ragam rasa dan keunikan yang memikat di dapur Borneo yang kaya akan budaya kuliner. Oke, untuk presentasi yang pertama dikontribusikan oleh anggota kelompok kita yang bernama Ade Kurniawan. Nah, di sini ada 5 macam kuliner yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama ada sambal acan, yang kedua ada sop mutiara, yang ketiga ada mandai, keempat ada es nangka selasih, dan kelima ada patin bau bara. Oke, yang pertama dulu ada sambal acan. Nah, karena ini kuliner dengan jenis sambal-sambalan, sudah jelas berarti identik dengan rasa pedas yang khas seperti itu. Jadi sambal ini merupakan hidangan pelengkap makanan dan salah satu unsur khas hidangan Indonesia ataupun Melayu. Bagi sebagian orang, sambal adalah hal wajib ada pada setiap hidangan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa belum makan namanya kalau tidak ada sambalnya. Biasanya kalau orang Indonesia cenderung seperti itu. Sambal ini merujuk pada saus pedas yang secara garis besar berbahan dasar cabai, kemudian ditambah dengan bahan-bahan lain seperti garam, bawang, dan terasi. Ada banyak sekali varian sambal yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya adalah sambal acan yang berasal dari Banjar. Untuk karakteristik sambal acan sendiri, ini diolah memakai campuran buah-buahan lokal dari Kalimantan Selatan, seperti limau,
wangkang, limau kuit, ramania atau gandaria, hampalam atau mangga asam, terong asam, dan binjai. Buah yang dipakai tergantung musim, jadi dalam setahun kita bisa merasakan nikmatnya sambal acan dengan rasa asam yang berbeda-beda. Buah-buah itu biasanya dicampurkan ke dalam sambal sebelum disajikan dan bisa juga langsung diulek menjadi satu dengan sambalnya. Karena sifatnya yang asam segar bercampur dengan pedasnya cabai dan gurihnya terasi membuat selera makan ini bisa bertambah. Nah, sambal acan khas Banjar ini sangat cocok untuk cocolan lalapan seperti kangkung, pucuk singkong, pucuk pepaya, kacang panjang, dan lain-lain. Apalagi ditambah dengan lauk ikan air tawar yang mudah didapatkan dari sungai, rawa, maupun di sawah yang berair ketika musim tanam padi tiba. Kemudian untuk ikan yang sering digunakan di dalam lauknya biasanya ikan haruan atau ikan gabus. Kemudian ada ikan papuyu atau ikan betik, dan ikan tawar lainnya. Ikan tersebut kemudian dibanam atau dipanggang di atas bara api sehingga berwarna coklat kehitam-hitaman dan mengeluarkan bau harum gurih yang menandakan ikan itu telah matang. Jadi ini ada proses cara pembuatan sambal acan beserta juga bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 4 cabai merah besar, kemudian ada 8 cabai rawit sesuai selera, kemudian ada 1 buah tomat, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi, kemudian ada setengah mangga muda. Nah, buahnya ini bisa dikombinasikan sesuai selera. Kemudian juga ada gula pasir secukupnya. Untuk prosesnya yang pertama yaitu tumis semua bahan sampai agak layu, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, sembari menumis, bakar terasi sampai agak gosong dan tercium aroma menyengat. Yang ketiga, letakkan semua bahan diulekkan dan ulek sampai halus. Yang keempat, tambahkan racikan mangga muda, gula, dan garam, kemudian diulek asal sampai cukup tercampur rata. Dan yang kelima, sambal acan siap disajikan dengan lauk ikan panggang dan lalapannya. Hidangan yang kedua yaitu ada sop mutiara. Nah, sop mutiara ini juga sama-sama berasal dari Banjar. Dan sop mutiara ini adalah makanan yang hanya dijumpai di Banjarmasin. Kemudian walaupun termasuk makanan khas Banjar, cukup sulit untuk menemukannya di restoran maupun rumah makan karena hal ini makanan ini hanya populer di kalangan Chinese dan hampir setiap keluarga bisa membuatnya. Biasanya selalu disajikan pada pesta kecil di rumah dan kegiatan yang lain. Sop mutiara sebenarnya adalah sajian yang berasal dari budaya Tionghoa. Akan tetapi sudah mengalami sedikit modifikasi rasa, jadi cocok di lidah orang Indonesia. Sop mutiara ini tidak terbuat dari sagu. Mutiara ini merupakan bakso ukuran kecil yang disajikan bersama kuah dan kentang serta diberi bumbu bawang putih halus. Nah, ini karakteristik dan budaya diulas lagi. Untuk sop mutiara ini, uniknya kuah dari sop ini tidak terbuat dari santan, teman-teman, namun menggunakan susu dan aneka rempah-rempah pilihan seperti pala dan bawang merah serta bawang putih. Kemudian makanan ini biasanya selalu tampil di acara-acara besar peranakan Tionghoa, misalnya pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Sop ini mempunyai rasa gurih berasal dari susu, bawang merah, dan bawang putih serta pala yang dihaluskan. Bakso mutiara tersebut berasal dari daging ayam yang digiling, dicampur dengan kentang, kemudian bawang putih yang dihaluskan, dan rasa susu atau manis yang menonjol karena ditambahkan susu bubuk. Kemudian untuk teksturnya sendiri, makanan ini halus dan lembut, tapi tidak selembut bakso ikan. Nah, berikut adalah beberapa langkah pembuatan sup mutiara. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, kita bisa baca di sini ada 250 gram wortel potong kotak-kotak ukuran 1x1. Kemudian ada 1 buah tahu besar. Selanjutnya ada 150 gram jamur kancing yang diiris tipis. Lalu ada 50 gram jamur shiitake. Kemudian ada 50 gram kaki jamur. Ini opsional bila ada ya. Kemudian ada 100 gram kacang polong, 150 ml susu cair, 3 sendok makan mentega,
2 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 100 gram makaroni, 1 tangkai seledri yang diiris halus, kemudian ada 1 sendok teh pala bubuk, 500 gram daging sop, dan 3 liter air. Nah, untuk step pembuatannya, yang pertama kita rebus dulu daging dengan air hingga matang dan empuk. Kemudian jika sudah, kita angkat daging dan potong-potong dengan ukuran 1:1. Buat bakso mutiara, caranya tahu putih dihaluskan dan peras airnya dengan kain kasa hingga kering, kemudian campur tahu dengan kuning telur, susu bubuk, garam, lada, dan gula. Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Yang ketiga, setelah kita peras airnya tadi, kita ambil ampasnya, kita bentuk bola-bola kecil sebesar kelereng dan kemudian kita goreng hingga kekuningan. Panaskan mentega dan tumis kaki jamur dan jamur shiitake hingga harum. Berikutnya, masukkan wortel dan aduk-aduk sebentar, masukkan daging dan jamur kancing sambil diberi garam, pala, gula, dan vetsin. Setelah kita masukkan semuanya, kita juga beri kacang polong, kemudian kita aduk rata. Selanjutnya ada panaskan kembali air sisa merebus daging dan masukkan campuran daging kembali ke panci dan biarkan kembali mendidih. Tambahkan air bila perlu, tuang susu cair bakso mutiara dan makaroni, biarkan hingga kembali mendidih. Icipi rasanya dan bumbui bumbu lagi bila perlu. Yang terakhir, kita bisa angkat dan sajikan dengan menaburi irisan seledri di atasnya. Hidangan yang ketiga ada mandai. Mandai juga salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan yang terbuat dari kulit cempedak. Bagi yang belum tahu, cempedak ini merupakan buah-buahan yang rasa dan keharumannya seperti nangka. Selain itu, buah cempedak juga khas karena kulitnya menyerupai dengan kulit durian. Tidak hanya buahnya yang bisa dikonsumsi, ternyata kulit biji cempedak bisa juga diolah menjadi bahan makanan. Biji cempedak misalnya yang dapat diolah menjadi tepung alternatif yang banyak kandungan serat serta indeks glikemia rendah. Nah, untuk sejarahnya, awalnya mandai ini dibuat karena banyaknya buah cempedak yang ada di Pulau Kalimantan. Konon katanya buah cempedak ini asli dari Pulau Kalimantan. Orang Kalimantan menyebutnya dengan nama buah tiwadak. Cempedak sendiri merupakan buah musiman. Ketika musimnya tiba, ketersediaan buah ini sangat melimpah. Saking banyaknya, buah ini terkadang terbuang sia-sia karena tidak tahan lama, cepat rusak, dan mudah membusuk. Oleh karena itu, muncullah ide-ide kreatif untuk membuat makanan yang berbahan dari buah cempedak ini. Nah, ini salah satu cara pembuatan mandai yang terkenal di Kalimantan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita bisa gunakan resep 200 gram mandai, kemudian ada 6 siung gitu ya, 6 siung bawang merah, kemudian ada 4 siung bawang putih, 2 cabai hijau besar, 8 cabai rawit secukupnya, garam, kemudian ada kaldu bubuk dan gula pasir. Untuk cara pembuatan mandai, yang pertama kita kupas kulit cempedaknya, ambil bagian dalamnya, lalu potong-potong sesuai selera. Kemudian bersihkan kulit cempedak dan rendam dengan air garam. Proses fermentasi ini memakan waktu 7-14 hari. Setelah itu, angkat dari rendaman dan cuci lagi sebelum diolah. Setelah selesai, kita perlu swir-swir mandai dan peras airnya. Kemudian goreng mandai sampai setengah matang, baru angkat dan tiriskan. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah, bawang putih hingga harum. Masukkan cabai dan tumis lagi. Dan terakhir kita bisa masukkan mandai dan tambahkan gula. Sedikit kaldu, aduk rata. Apabila kurang asin, kita bisa mengoreksi rasanya, bisa ditambahkan dengan garam. Namun bila sudah pas, kita tinggal masak saja hingga bumbu meresap, lalu angkat dan bisa disajikan. Hidangan keempat, es nangka selasi. Berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Seperti namanya, es ini terbuat dari buah nangka sebagai bahan utama pembuatan es dan dilengkapi dengan biji selasi serta perasan jeruk asam. Es ini dinamakan Banjar karena merupakan minuman yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, ini rasanya manis dan asam. Ini sangat menyegarkan dan cocok disantap saat cuaca panas. Untuk cara pembuatan es selasi, dari bahannya tentu saja
kita membutuhkan buah nangka sebanyak 250 gram, kemudian kita membutuhkan 250 gram gula pasir, 600 ml air bersih, 3 sendok makan biji selasih, 1 sendok teh kapur sirih, dan es batu secukupnya. Untuk cara pembuatan cukup simpel. Yang pertama, tuangkan air ke dalam wadah berukuran besar, tambahkan gula pasir, lalu rebus hingga larut. Kemudian campur air kapur sirih dengan air bersih biasa, kemudian rendam buah nangka di dalam air tersebut selama 1 jam. Setelah buah nangka selesai direndam, silahkan masukkan ke dalam gelas saji, kemudian tuangkan air jeruk ke dalam gelas saji, dan juga bisa kita beri es batu. Lanjut, hidangan kelima, namanya patin baubar. Patin baubar ini patin segar yang dimasak dengan tungku yang berasal dari bara api tempurung kelapa. Patin baubar ini sangat cocok jika disajikan dengan nasi putih hangat dan terong baparung atau terong yang dibakar di atas bara api dan dikasih santan. Kita juga bisa menambahkan dengan sambal acan yang sudah kita bahas sebelumnya. Patin baubar ini adalah pepes ikan patin yang dibumbui dengan berbagai rempah-rempah, kemudian dimasak dengan cara dibakar di tungku dan bara api sampai rempah-rempah tersebut meresap ke ikan patin tersebut. Dengan cara masak ini membuat ikan patin jadi lebih nikmat, dan katanya makanan khas Kalimantan Selatan yang satu ini sangat nikmat disajikan dengan nasi putih hangat saja. Dan perlu diketahui juga di perairan seperti sungai-sungai di Kalimantan Selatan sangat mudah mendapatkan ikan patin. Bahkan sekarang ini banyak warga di sana yang membudidayakan ikan patin, dan warga Kalimantan Selatan sering memasak ikan patin dengan cara dipepes atau dibakar. Oke, salah satu resepnya kita bisa gunakan untuk bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 ekor ikan patin ukuran kecil utuh, 1 sendok teh air jeruk nipis, 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas yang dimemarkan, 2 batang serai diambil putihnya dimemarkan, kemudian ada 3 lembar daun jeruk dibuang tulangnya, 4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah sisir, 100 ml santan dan seperempat butir kelapa, 1 sendok makan air asam, dan 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian ada 3 tangkai daun kemangi yang ditepiki daunnya, 3 sendok makan minyak untuk menumis, 2 buah bambu diameter 8 cm, panjang 35 cm, dan daun pisang untuk membungkus. Kemudian untuk resep bumbu halusnya, yang pertama kita membutuhkan 8 buah cabai merah besar, 4 buah cabai rawit merah, 10 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri yang disangrai, 3 cm kunyit yang dibakar, dan 3 cm jahe. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita lumuri ikan patin dengan 1 sendok teh garam dan air jeruk nipis. Kemudian kita diamkan selama 15 menit. Berikutnya ada tumis bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk sampai harum. Yang ketiga, tambahkan sisa garam dan gula merah. Kita aduk rata, kemudian tuang santan dan air asam, kemudian diaduk rata lagi, masukkan daun kemangi, kita aduk sampai layuk, dan kemudian bisa diangkat. Kemudian yang keempat, ambil daun pisang, beri sedikit tumisan bumbu, letakkan ikan di atasnya, tutup dengan sisa tumisan bumbu, kita bungkus, kemudian masukkan ke dalam bambu. Nah, setelah itu kita bakar sampai matang dan bumbu sampai meresap. Kemudian hidangan ini bisa disajikan. Oke. Untuk beberapa konten yang sudah disampaikan tadi, Ade mengumpulkan resource-nya dari artikel-artikel yang sudah ditampilkan. Oke, yang kedua, ini adalah pemaparan dari Jasmine Adelia. Jasmine Adelia, oke, di sini Jasmine Adelia memberikan kontribusi untuk kuliner. Yang pertama ada podol cempedak, kedua ada kepiting soka, ketiga gince haruan, keempat ada lawa, dan yang terakhir ada juhu singkah. Langsung saja kita masuk ke hidangan yang pertama, yaitu juhu singkah. Juhu singkah adalah makanan khas masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Dalam bahasa Ngaju, juhu artinya masakan berkuah, sedangkan singkah artinya umbut yang merujuk kepada batang rotan yang masih muda. Umbut rotan biasanya mudah diperoleh di dalam hutan tanpa perlu menanamnya terlebih dahulu. Cara pengolahannya pun yaitu yang pertama rotan muda dibersihkan, kemudian kulitnya dibuang dan dipotong dalam ukuran yang kecil. Umbut rotan seringkali dimasak bersama dengan ikan baung dan terong asam. Umbut rotan memiliki rasa gurih asam dan kepahit-pahitan yang bercampur dengan rasa manis dari daging ikan sehingga membuat umbut rotan memiliki cita rasa tersendiri. Masuk ke dalam cara pembuatan jus singkah dan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya yang pertama kita membutuhkan 1 kg umbut rotan, 1 ruas kunyit, dan laos. Kita memarkan, kemudian kita juga membutuhkan 3 lembar daun salam. 6 gelas santan cair, 2 gelas santan kental, kemudian bumbu halusnya 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, 2 siung bawang putih, dan 6 siung bawang merah. Kemudian kita juga membutuhkan garam secukupnya. Untuk cara pembuatannya yang pertama, sebelum tunas rotan ini dimasak, duri-duri pada batang rotan kita buang terlebih dahulu. Kemudian cuci bersih umbut rotan, iris kecil sesuai selera, dan rendam dalam air bersih. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya, haluskan semua bumbu halus, didihkan air, dan masukkan umbut rotan tersebut. Masukkan juga kunyit dan laos yang telah dimemarkan serta daun salam. Tuangkan santan cair dan kental. Kemudian kita diamkan dalam api kecil hingga rotan matang dan bumbu meresap. Hidangan selanjutnya ada lawa. Untuk gambarnya bisa dilihat di bagian kanan atas. Lawa merupakan salah satu kuliner khas Kalimantan Utara yang sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat Kalimantan Utara. Makanan ini merupakan makanan khas Kerajaan Bulungan, salah satu kerajaan di daerah Kalimantan Utara. Makanan khas nan unik ini berbahan dasar dari beberapa bahan pokok dari sayuran yang menyegarkan seperti timun atau rumput laut. Bahan pokok tersebut kemudian dicampur dan dibumbui kelapa sangrai dan udang galah. Udang galah atau udang raja merupakan udang yang memiliki ukuran besar, sangat sering dijumpai di wilayah Kalimantan. Masyarakat juga biasa mengganti udang dengan hasil laut lainnya seperti kerang-kerangan. Makanan ini kerap disajikan sebagai menu pembuka untuk mengganjal perut. Dengan bahan-bahan segar seperti timun dan rumput laut, membuat lawa sangat berguna untuk mengurangi kolesterol maupun tekanan darah tinggi. Ini manfaatnya ya, karena dikarenakan terlalu banyak menyantap menu protein hewani tinggi. Oke, untuk bahan-bahan kita membutuhkan timun, kemudian kita membutuhkan udang galah, dan membutuhkan kelapa muda yang diparut. Untuk bumbu halus yang digunakan dalam hidangan ini ada lada hitam, bawang merah, garam, dan gula pasir. Untuk cara pembuatan lawa, umumnya timun dikupas, buang isinya, kemudian kita cuci bersih. Setelah itu timun ini diiris halus atau diserut dan bisa disisihkan. Kelapa muda disangrai hingga kering dan kita sisihkan. Setelah itu udang yang sudah disiapkan tadi digoreng matang, kemudian campur semua yang sudah disiapkan, aduk hingga merata. Jadi untuk cara pembuatan lawa ini cukup sederhana. Oke, hidangan ketiga ada genje haruan. Genje ruan atau genje haruan merupakan salah satu masakan khas dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang berbahan dasar ikan gabus. Sejarah lama genje haruan berasal dari kata ruan, mengacu pada nama ikan yang digunakan, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Ikan haruan merupakan salah satu ikan yang hidup di perairan Sungai Mahakam, sehingga tidak mengherankan jika ikan haruan dimanfaatkan sebagai olahan makanan seperti genje jukutrukan yang menggunakan bahan utama ikan haruan. Dulunya Raja Kutai sering menikmati genje jukutruan yang hanya digunakan sebagai hidangan di Kerajaan Kutai Kartanegara. Namun saat ini genje jukutruan sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pada Festival Erau atau yang sekarang disebut dengan Erau Adat Kutai International Folk Art Festival atau EIFIF, ada istilah berseprah makan bersama sambil duduk beralaskan tikar.
Dalam upacara adat Erau tersebut, terdapat makanan genje jukut turuan, agar semua masyarakat dapat menikmati hidangan yang sering disantap oleh Raja Kutai pada masanya. Untuk pembuatan genje haruan, kita membutuhkan yang pertama, yaitu bahan utamanya 1 ekor ikan ruan atau ikan gabus berukuran sedang. Untuk sambal genje yang digunakan, kita membutuhkan bahan seperti 5 siung bawang merah, 1 buah tomat merah yang dibuang bijinya, kemudian 10 cabai merah besar yang dibuang bijinya, kemudian ada 1 ruas jempol yang berukuran 2 cm kunyit, 1 ruas jempol jahe, garam secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Untuk cara yang pertama ini, kita haluskan semua bumbu kecuali bawang merah. Kemudian, belah ikan gabus utuh, bersihkan insang, dan isi perutnya. Kemudian, sisiknya ini tidak kita buang. Lumuri perasan jeruk nipis, kemudian balur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian bakar ikan di atas bara api, usahakan agar tidak hangus. Rajang kasar bawang merah, kemudian tumis dengan sedikit minyak sampai harum. Campurkan bumbu halus untuk menumis bersama rajangan bawang merah. Masukkan juga rajangan tomat yang sebelumnya kita buang bijinya ke tumisan. Step yang terakhir adalah siramkan sambal ke atas ikan bakar dan siap disajikan. Lanjut, ada hidangan namanya kepiting soka. Kepiting soka ini adalah hidangan laut yang sangat populer di Kalimantan Utara. Hidangan ini menggunakan kepiting sebagai bahan utamanya. Kepiting soka mendapatkan namanya dari ciri khas kepiting yang digunakan, yaitu memiliki cangkang yang tipis dan rapuh sehingga mudah untuk dipecah. Proses memasaknya pun sangat khusus. Kepiting soka biasanya dimasak dengan berbagai bumbu yang membuatnya gurih dan pedas. Salah satu bumbu utama dalam hidangan ini adalah saus pedas yang disebut sambal lada hitam. Sambal ini memberikan cita rasa pedas yang beraroma khas yang membuat kepiting soka begitu istimewa. Hidangan ini sering disajikan dalam berbagai variasi seperti kepiting soka goreng tepung, kepiting soka saus padang, atau kepiting soka masak pedas. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu kita pisahkan untuk bahan utamanya yaitu 250 gram kepiting soka yang sudah dibersihkan. Dan kita membutuhkan 1 sendok teh garam, 4 siung bawang putih yang dirajang kasar, 2 ruas jahe yang dirajang kasar, 4 sendok teh butiran lada hitam yang ditumbuk. Kemudian kita juga membutuhkan minyak goreng secukupnya. Kemudian untuk bahan-bahan sausnya, yang pertama kita membutuhkan 2 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan air secukupnya. Dari cara pembuatannya, yang pertama kita campurkan tepung terigu, tepung maizena, dan bumbu lainnya, tambahkan penyedap rasa, lalu diaduk hingga bumbu merata. Masukkan kepiting ke dalam kocokan telur, lalu gulingkan kepiting ke dalam campuran tepung, pastikan seluruh permukaan kepiting dilapisi dengan tepung. Kemudian goreng kepiting di atas minyak panas dengan api sedang, goreng hingga matang merata, angkat dan kita tiriskan. Untuk sausnya, tumis bawang putih dan jahe hingga harum, lalu tambahkan bubuk lada hitam, tambahkan saus tiram, kecap asin, dan kecap manis. Kita aduk semuanya hingga saus mengental. Tuang sedikit air, tambahkan garam dan gula pasir. Masak hingga bumbu berbuih dan matang, kemudian kita matikan api. Kemudian hidangan ini sudah bisa disajikan. Oke, hidangan yang terakhir ada dodol cempedak. Kalimantan Utara ini juga dikenal dengan hidangan manisnya yang lezat. Salah satu contohnya adalah dodol cempedak. Dodol cempedak ini adalah cemilan tradisional yang terbuat dari buah cempedak, gula, santan, dan rempah-rempah. Proses pembuatan dodol cempedak membutuhkan kesabaran dan keahlian khusus sehingga rasa dan teksturnya benar-benar nikmat. Cita rasa dodol cempedak ini unik karena memadukan antara manis buah cempedak yang lezat dan kekentalan santan yang memberikan tekstur yang lembut. Hidangan ini sering dihidangkan dalam bentuk potongan-potongan kecil sehingga mudah dinikmati sebagai camilan di beragam kondisi seperti itu. Rasanya yang legit dan manis membuat dodol cempedak cocok untuk pencuci mulut setelah makan nasi seafood atau hidangan lainnya.
Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama kita membutuhkan setengah kilogram daging buah cempedak, 250 gram tepung ketan, 1 liter air, setengah bungkus agar-agar bubuk, 250 gram gula pasir, 100 gram gula merah, 3 lembar daun pandan dan 350 ml santan, 1 sendok teh garam, dan 150 gram margarin plastik parsel atau kertas bungkus. Yang pertama yaitu siapkan blender, alat-alatnya, kemudian masukkan buah cempedak yang sudah dipisahkan dengan bijinya. Tuangkan 1 liter air, setelah halus, kemudian tuang adonan ke dalam wajan. Selanjutnya, masukkan 350 ml santan, 250 gram tepung ketan, dan setengah bungkus agar-agar bubuk ke dalam wajan. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, kemudian masak dengan api sedang. Lalu aduk kembali sehingga airnya menyusut. Berikutnya, tambahkan 250 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan. Setelah itu aduk hingga tidak ada adonan yang bergerendil atau kasar. Selanjutnya, masak kembali sampai warnanya berubah menjadi kuning. Langkah yang selanjutnya yaitu rebus gula merah dengan 100 ml air sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah itu angkat dan sisihkan. Aduk semua adonannya hingga uap panasnya hilang, kemudian saring agar lebih bersih. Berikutnya, masak adonan dodol dengan api besar sambil terus diaduk hingga mengental. Tambahkan air rebusan gula merah dan margarin, lalu kecilkan api. Aduk hingga adonan terasa berat dan kalis, lalu angkat dan didinginkan. Untuk cara membungkusnya, yang pertama kita potong plastik parcel ukuran 10 x 10 cm, selanjutnya ambil 1 sendok makan dodol, lalu bungkus dan dodol cempedak pun siap untuk dinikmati. Yang ketiga ada hidangan, 5 hidangan yang dikontribusikan, yaitu yang pertama ada pekasam, babang banjar, wadai cincin, gangan paliat, dan nasi bekepor. Oke, yang pertama kita mulai dengan pekasam, yaitu disebut dengan pekasam atau pekasam sama saja, adalah menu masakan khas dari masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan satu lagi dari Sumatera Selatan. Karena memang geografis dari ketiga wilayah tersebut sama-sama dalam wilayah yang terdapat banyak sungai seperti itu. Makanan ini adalah produk bahan makanan yang berasal dari fermentasi ikan air tawar yang rasanya masam. Pekasam berbahan dasar ikan yang diasinkan melalui proses fermentasi dengan garam. Ikan yang diperam dicampur dengan taburan beras ketan yang telah digoreng. Ikan yang akan dijadikan pekasam bisa jenis apa saja, namun yang paling diminati adalah pekasam anak ikan dan pekasam papuyu atau ikan betok. Salah satu jenis ikan yang biasa dibuat pekasam adalah ikan sepat rawa. Pekasam terutama dikenal di Kalimantan Selatan. Bahan makanan ini biasanya dibumbui lagi dengan cabai dan gula sebelum disajikan sebagai lauk pauk. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya pekasam atau iwaksam. Pekasam terkenal pula sebagai makanan khas di hulu Sungai Tengah atau HST. Sentra pembuatan pekasam yang terkenal adalah Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan. Oleh karena itu, pekasam dari HST sering pula disebut pekasam Mahang, merujuk pada nama daerah penghasilnya. Untuk proses pembuatan pekasam ini dihasilkan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Sebelumnya ikan segar bahan pekasam dibersihkan sisik dan isi perutnya, kemudian direndam terlebih dahulu dalam larutan garam 15% selama 2 hari atau 48 jam, tanpa boleh kena udara terbuka. Setelah dicuci dan ditiriskan, ikan bergaram ini dibubuhi sumber bakteri asam laktat, atau biasanya menggunakan sayur asin dan sumber karbohidrat tambahan, misalnya seperti nasi atau tape. Kemudian ikan tersebut disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama sekurang-kurangnya 1 pekan agar terfermentasi. Hidangan yang kedua bernama habang banjar. Bumbu habang Kalimantan adalah rempah khas yang menjadi ciri khas dalam banyak hidangan tradisional di Kalimantan, Indonesia. Bumbu ini memberikan sentuhan khas berupa warna merah dan cita rasa yang unik. Bumbu habang ini sering digunakan sebagai penyedap dalam berbagai hidangan tradisional Kalimantan seperti masakan ikan, daging, sayur, dan nasi kuning.
Bumbu ini terbuat dari campuran rempah-rempah lokal, termasuk cabai merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Proses pengolahan bumbu melibatkan penggilingan dan penghalusan bahan-bahan tersebut menjadi pasta halus, kemudian digunakan untuk memberikan warna dan rasa khas pada hidangan. Bumbu habang tidak hanya memberikan rasa pedas dan aroma yang kuat pada hidangan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam. Penggunaan bumbu ini seringkali terkait dengan perayaan dan acara khusus, seperti upacara adat, pernikahan, dan syukuran. Bumbu habang dapat dianggap sebagai simbol kehangatan, kegembiraan, dan kebersamaan dalam menyajikan hidangan istimewa pada tamu atau dalam momen-momen bersejarah. Bumbu habang ini memiliki akar dalam tradisi kuliner Kalimantan yang kaya. Penggunaan cabai merah dan rempah-rempah lokal lainnya mencerminkan keanekaragaman alam di Kalimantan dan sejarah perdagangan rempah dari zaman dahulu. Bumbu ini mungkin telah menjadi bagian integral dari masakan tradisional Kalimantan, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan dan kelezatan bumbu habang membuatnya menjadi unsur penting dalam menjaga identitas kuliner Kalimantan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hidangan yang bernama wadai cincin. Kita kupas di bagian unsur sejarah dan budaya yang terlebih dahulu. Jadi wadai cincin ini sangat jarang ditemui. Biasanya ditemui di acara adat-adat tertentu. Adat yang biasa menggunakan kue ini adalah adat Banjar. Ada mitos dari kue ini, yaitu kue ini dipercaya dapat mengusir hal-hal yang berbau jahat karena ada anggapan wadai ini merupakan wadai para dewa. Wadai ini terbuat dari tepung dan gula merah, rasa yang manis legit dan warna yang coklat terlihat sangat mencolok. Sebenarnya kue cincin atau wadai cincin ini merupakan makanan khas beberapa daerah seperti Kalimantan, Betawi, dan Sunda. Orang Banjar menyebutnya dengan nama wadai cincin. Bentuknya memang seperti cincin, lebih tepatnya menyerupai kue donat. Wadai cincin Banjar tampak berbeda dari yang lain karena mempunyai 4 lubang. Menurut buku Makna Simbolik dan Nilai Budaya Kuliner Wadai Banjar 41 macam pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, 4 lubang pada wadai cincin melambangkan 4 penjuru mata angin. 4 penjuru mata angin tersebut menunjukkan dari mana datangnya siklus alam, juga menggambarkan keharmonisan alam satu dengan alam lainnya. Wadai cincin termasuk dalam wadai 41 yang umum tersedia dalam acara-acara ritual orang Banjar sebagai persembahan kepada makhluk alam sebelah. Penggunaan istilah 41 merujuk kepada banyaknya sajian jenis kue, yakni 41 macam. Sejak zaman Hindu, utamanya kerajaan Nagaradipa, wadai 41 sudah ada sebagai pelengkap upacara. Lambat laun, pengaruh Islam yang kuat mempengaruhi pemaknaan ritual yang berganti kepada ritual yang bernafaskan agama Islam, misalnya dalam acara Maulid Nabi, Tapung Tawar, Badudus, dan acara lainnya. Pembuatan wadai cincin ini untuk bahan-bahannya kita membutuhkan tepung beras, gula merah, gula putih, dan garam. Biasanya juga ada yang menggunakan pisang sebagai tambahan adonannya. Untuk proses pertama kita bisa panaskan gula merah dan gula pasir, kemudian kita campurkan tepung beras. Campurkan semua bahan, kemudian kita bentuk adonannya menggunakan tangan, lalu buat 4 lubang menggunakan jari. Merujuk pada kata cincin, termasuk dalam penggunaan jari pada adonannya, seperti memasukkan cincin ke jari, jadi dililitkan gitu. Kemudian goreng dengan api kecil agar matangnya merata. Kemudian fun fact-nya, wadai cincin ini adalah salah satu jajanan favorit di dalam budaya Mawarung di Kalimantan Selatan. Mawarung adalah kegiatan santai di pagi hari sambil sarapan sebelum melakukan aktivitas harian, dan ini juga adalah budaya turun-temurun dari masyarakat Kalimantan Selatan yang identik dengan kue-kue khas Banjarnya. Hidangan keempat adalah gangan paliat. Gangan paliat ini adalah salah satu masakan khas Kabupaten Tabalong. Masakan ini sering dijadikan lauk untuk makan, biasanya disajikan dengan nasi.
Nama Paliat berasal dari desa tempat makanan ini berasal, yaitu Desa Paliat, Kecamatan Kelua. Sekilas tampilan gangan Paliat terlihat seperti opor, tapi kuahnya lebih kental. Paliat biasanya disajikan dengan sayur daun singkong dan sambal, dan disantap bersama dengan nasi putih. Gangan Paliat adalah makanan berupa lauk yang berkuah santan kental dan populer di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Paliat sendiri ini berasal dari nama sebuah desa di Kecamatan Kelua yang sudah disampaikan tadi. Dan gangan berarti santan kental. Gangan Paliat bisa ditemui di Pasar Kelua di hari Kamis, Pasar Tanjung, Pasar Mabun setiap hari Sabtu, dan pasar-pasar lainnya. Untuk bahan dan proses pembuatan, untuk bahan utamanya pembuatan gangan Paliat biasanya menggunakan ikan baung, udang, ikan patin, dan ikan gabus. Adapun bumbu kuahnya terbuat dari santan kental, kunyit, jahe, kemiri, dan bawang merah yang dicampur dengan jeruk purut. Kuah makanan ini 80% terbuat dari kunyit dicampur dengan santan kental dan asam kunyit, sehingga menghasilkan warna kuah yang berwarna kuning cerah. Masakan tradisional ini terbuat dari santan kental dan bumbu kunyit, jahe, kemiri, bawang merah yang dicampur dengan jeruk purut yang nikmat dan segar. Itulah mengapa makanan ini disebut dengan gangan Paliat. Menu utama gangan Paliat biasanya berupa ikan banu, udang, ikan patin, dan ikan gabus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, hidangan terakhir yaitu ada nasi bekepor. Nasi bekepor merupakan salah satu kuliner khas Samarinda yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda. Nasi bekepor berasal dari suku Kutai. Acara tradisional yang dari dulu hingga sekarang masih menampilkan nasi bekepor sebagai sajian utama adalah Festival Erau atau yang sekarang dikenal dengan nama Erau Adat Kutai International Folk Art Festival. Dalam Festival Erau terdapat tradisi beseprah, artinya dengan diadakannya tradisi beseprah ini melambangkan kesetaraan antara berbagai golongan masyarakat. Beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Keberadaan nasi bekepor dalam acara adat ini bertujuan agar semua masyarakat dapat menikmati hidangan yang sering disantap oleh Raja Kutai pada zaman dahulu. Karena nasi bekepor dulunya hanya boleh disantap oleh raja saja. Sehingga masyarakat biasa pada zaman dahulu tidak diperbolehkan menikmati nasi bekepor ini. Proses pembuatannya, bumbu yang digunakan dalam pembuatan nasi bekepor adalah serai, laos, daun jeruk, jahe, daun salam, santan, dan menggunakan beras biasa. Untuk proses memasaknya, kita bisa cuci semua bumbunya, bumbu dan bahan, lalu memasukkan ke dalam kenceng dan masak nasi di atas bara api kecil. Sambil dimasak hingga rasa matang, sampai muncul, di sini cirinya sampai muncul kerak di pinggir wajan. Nasi bekepor ini biasanya disajikan dengan sayur asam, berbagai macam sambal raja, sambal asin, sanga, dan genje jukut ruan. Untuk selanjutnya, presentasi ini dikontribusikan oleh anggota kelompok kita, Pak Habibie. Di sini ada 5 hidangan. Yang pertama, brownies labu, 2 sate payau, 3 ayam cincane, 4 es lidah buaya, dan yang terakhir ada es tebu Banjarmasin. Ini adalah gambar atau ilustrasi dari hidangan brownies labunya. Kita lanjutkan. Hidangan ini, brownies labu ini adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin. Untuk rasanya, brownies ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan brownies pada umumnya, karena menggunakan labu sebagai bahan utamanya. Tekstur brownies labu ini lebih lembut dan memiliki cita rasa manis alami yang membuatnya sangat disukai oleh masyarakat. Untuk varian browniesnya yang lain di Kalimantan Selatan seperti brownies labu berry, brownies labu coklat chips, kemudian ada brownies cheese bite, dan masih banyak lagi. Umumnya brownies labu ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama 200 gram labu kuning yang dikukus dan dihaluskan, kemudian 2 butir telur ayam, selanjutnya ada 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, 100 gram tepung terigu serbaguna, 1 sendok teh baking powder,
50 gram coklat bubuk, 100 gram mentega yang dilelehkan. Untuk proses pembuatannya ada 6 step. Yang pertama, panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Yang kedua, campurkan labu halus, telur, gula pasir, garam, dan vanili bubuk dalam mangkuk yang besar. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu, baking powder, dan coklat bubuk ke dalam adonan labu. Kita aduk rata, kemudian tuang mentega leleh ke dalam adonan dan aduk rata. Yang kelima, tuang adonan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega dan dialasi kertas roti. Step yang terakhir, kita panggang selama 25 menit sampai 30 menit hingga matang. Oke, untuk hidangan kedua, yaitu ada ayam cincane. Mungkin dari kelompok saya ada yang berkenan untuk melanjutkan? Ya, baik Sela. Saya akan melanjutkannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk berikutnya di sini ada hidangan ayam cincane. Jadi ayam cincane ini makanan khas dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Umumnya menggunakan ayam kampung yang dilumuri dengan rempah-rempah, dibakar. Jadi ini kayak ayam bakar umumnya ya, cuman ayam kampung. Nah, bumbunya sendiri terdiri dari ada bawang merah, bawang putih, terasi, gula merah, ada air asam. Air asam di sini adalah air ini ya, air asam dari asam Jawa yang disaring biasanya. Jadi yang dipanasin terus disaring. Dan ayam cincane ini dimasak bersama bahan lain seperti ikan patin. Bahan-bahannya, ayam kampung 1 ekor dipotong 4 bagian atau sesuai dengan selera, daun salam 2 lembar, batang serai bisa ambil 3, ambil bagian putihnya, memarkan atau digeprek. Lalu 3 cm jahe, lengkuas juga sama 3 cm, gula merah 2 sendok makan, diiris tipis-tipis, garam 1 sendok teh, santan 500 ml, santan kelapa, 3 sendok makan minyak untuk menumis. Lalu ada bumbu halus, bawang merah 8 butir, bawang putih 6 siung, cabai merah 12 buah, terasi 1 sendok teh, garam juga sama 1 sendok teh. Semua bumbu-bumbu atau bahan tadi ditumis hingga harum, lalu ditambahkan salam, daun serai, dimasak hingga bumbu matang. Berikutnya potongan ayam tadi dimasukkan, diaduk-aduk, dimasak hingga ayam berubah. Tambahkan jahe, lengkuas, gula merah, dan garam. Berikutnya tuangi santan, aduk perlahan, dimasak sampai santan itu mengering, nggak mengering banget sih, pokoknya sampai menyerap gitu lah. Lalu kalau udah tadi itu ayam tadi dipanggang di atas bara hingga matang kecoklatan. Berikutnya ada hidangan minuman yaitu es lidah buaya. Ini merupakan minuman ciri khas dari Pontianak, Kalimantan Barat, yang terdiri dari bahan utamanya lidah buaya, lemon, belimbing uluh atau biasa kita kenal belimbing besi ya. Terus ada madu, selasih, dan gula. Nah, es ini populer di Pontianak karena minumannya pasti menyegarkan, apalagi di tengah udara yang panas, cuaca yang panas. Aromanya juga khas. Nah, selain itu lidah buaya juga diolah menjadi beberapa produk seperti minuman berserat, ada juga dodol lidah buaya, kerupuk juga bisa, kosmetik juga. Dan es lidah buaya ini juga sering atau dapat ditemui di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Oke, next. Bahan dan cara membuatnya, lidah buaya setengah kilo atau 500 gram, 1 sendok teh garam, kapur sirih 1 sendok makan, daun pandan 4 lembar, gula pasir 100 gram, lemon diperas, dari 1 buah lemon itu kita peras, kita ambil ekstraknya, airnya, biji selasih
direndam di air panas kurang lebih 1 sendok teh. Lalu ada sirup melon, air matang, dan es batu secukupnya sesuai selera. Caranya, lidah buaya tadi dikupas kulitnya dan dipotong dagingnya itu yang putih itu jadi dadu, lalu dibersihkan, kalau udah ditiriskan. Nah, di dalam wadah dicampur air dengan garam dan kapur sirih, diaduk rata. Lalu rendam potongan lidah buaya tadi kurang lebih selama 1 jam. Kalau udah, bilas lidah buayanya sampai lendirnya itu menghilang. Lalu di dalam panci, air dididihkan bersama gula, daun pandan, dan perasan lemon tadi. Setelah itu masukkan lidah buaya, diaduk rata perlahan, kurang lebih selama 5 menit di api yang sedang. Jika sudah, angkat, tiriskan, dan air rebusannya disisihkan. Nah, di dalam gelas saji itu taruh lidah buaya tadi, selasi, dan es batu. Beri sirup secukupnya, dan tuang air rebusan tadi. Jadi air rebusan tadi kalau bisa jangan pas lagi panas-panas, jadi agak biar dingin dulu baru dituangkan. Dan es lidah buaya siap disajikan. Berikutnya ada hidangan sate payau. Ini juga khas dari Kalimantan Timur. Nah, ini dari daging rusa. Kalau bahasa di Bacara itu venison, daging venison. Nah, sate ini langka dan hanya ditemukan di festival-festival atau upacara adat. Nah, dalam bahasa daerah setempat, payau yaitu tadi artinya rusa. Oke, dan berikutnya bahan dan cara membuatnya. Daging rusa atau daging payau 1 kilo, bawang putih 6 siung, merica 1 sendok makan, garam, lalu ada bumbu oles, kecap manis secukupnya, dan minyak goreng. Cara membuatnya, daging rusa tadi atau payau dibersihkan, dipotong-potong sesuai selera, ya seukuran kayak kita mau bikin sate lah ya kan. Halus kurang lebih 10 menit. Tusuk sate dengan tusuk sate tadi, lalu dicelupkan daging ke bumbu olesan, ya kan, atau kita bisa oles pakai kuas, lalu bakar di atas bara api sedang sambil dijaga agar matang merata dan nggak gosong. Lalu ditambahkan juga olesannya di proses bolak-balik. Berikutnya ada es tebu Banjarmasin, hidangan minuman. Ini juga khas dari Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terbuat dari tebu yang dihaluskan, dicampur dengan air gula merah, air jeruk nipis, dan es batu. Di sini yang membuat khas itu karena adanya jeruk nipis. Dan cocok dinikmati pada saat cuaca panas atau kemarau. Dia juga memiliki banyak khasiat, kesehatan tubuh, dehidrasi, mencegah dehidrasi, dan antioksidan. Es tebu juga minuman yang patut dicoba, sama halnya seperti es nangka selasih dan es sari kacang hijau. Dan juga hidangan makanan lainnya seperti soto Banjar, ketupat kandangan, dan lain-lain. Bahan dan cara membuat, memerlukan 1 batang tebu, 1 liter air, 200 gram gula pasir atau sesuai selera, lalu ada 1 sendok makan air kapur sirih, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya, tebu tadi kita kupas kulitnya, potong menjadi bagian kecil, lalu di blender tebu bersama air hingga halus. Nah, nanti disaring perasannya itu menggunakan saringan khusus, lalu masukkan air kapur sirih ke dalam air perasan tebu tadi dan aduk rata. Tambahkan gula pasir sesuai selera ke dalam air perasan tebu, aduk hingga larut, dan sajikan es tebu dengan es batu. Mungkin di sini agak kelewat, kita tambahkan tadi ada jeruknya ya. Ya, berikutnya adalah hidangan dari presentasi saya sendiri, terdiri dari 5 hidangan dan semuanya ini, enggak deh, ada 4 hidangan makanan dan 1 hidangan minuman, yaitu kalak Banjar, wadai ipau, cehun tiao, bubur gunting, dan soto Banjar. Kalak Banjar. Jadi kalak Banjar ini adalah hidangan yang berbahan dasar dari ikan gabus. Ikan gabus yang berukuran besar, dan juga biasanya ikan gabus ini bukan ikan gabus dari budidaya, tapi ikan gabus yang ditangkap di rawa atau danau. Nah, makin ke sini dia semakin langka karena sudah jarang
ditemukan hidangan ini. Ya, berikutnya. Bahan untuk membuat kalak banjar atau biasa orang juga biasa menyebutnya kalak panggang. Kalak itu ya nama ikannya gitu. Kita memerlukan setengah kilo ikan gabus, 2 sendok makan minyak goreng, daun pisang nanti buat ngebakar, lalu bumbu-bumbunya ada bawang merah 6 butir, bawang putih 4 siung, kemiri juga 4 butir disangrai, kunyit dan kencur 3 cm cukup, ketumbar 2 sendok teh, merica setengah sendok teh, gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Bumbu lain, serai 2 batang, kita geprek atau memarkan, lengkuas 2 cm, 4 mata asam jawa diseduh dengan air panas lalu disaring. Bahannya tadi sudah, lalu ini cara pembuatannya kurang lebih seperti ini. Ikan gabus tadi itu yang ukurannya besar, setengah kilo, biasa setengah kilo sampai 1 kilo, dibersihkan, jadi isi perutnya dikeluarkan, jeroannya, lalu bumbu-bumbu tadi kita tumis menggunakan minyak, hingga halus, harum. Kalau sudah, bumbu yang tadi itu angkat dan kita masukkan ke dalam perut ikan. Lalu ikan tadi itu kita tutup lagi, bisa diikat atau dijahit, lalu dibengkokkan biar bagian kepala sama ekor itu ketemu. Lalu ntar kita siap dipanggang dengan alas daun pisang, dibolak-balik. Nah, kenapa kita pakai daun pisang sini supaya bumbu yang selama proses pembakaran nanti itu meleleh itu nggak netes, nggak kebuang. Jadi dia tetap ada di situ. Jadi menyerap pada saat proses pembakaran atau pada proses panggang. Berikutnya, berikutnya ada hidangan yang kita namai wadai ipau. Nah, wadai itu tadi ada juga beberapa hidangan yang diawali dengan wadai. Wadai itu adalah kue bahasa di sana. Nah, ini berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, bahkan sudah ditetapkan dalam SK Wali Kotanya. Dia berwarna putih, teksturnya lembut, dan kita sering sebut ini lasanya, kayak pasta lasanyanya orang Banjarmasin gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh budaya dari orang-orang Arab yang tinggal di Kelurahan Antasan Kecil Barat, Banjarmasin Tengah sana. Kue ipau ini juga sering atau banyak dijumpai pada saat bulan Ramadan dan jadi salah satu menu takjil, dijual dalam potongan loyang besar atau potongan kecil, dan dia berisi daging sapi pada umumnya, daging sapi yang dicincang. Berikutnya, next. Berikut adalah bahan untuk membuat kue ipau atau wadai ipau. Ada kulitnya tuh yang kayak putih-putihnya itu, lapisan-lapisannya itu. Dia kayak kita ngebuat lapisan buat lumpia atau kayak buat martabak gitu. Kalau itu kan biasa digoreng, kalau ini kita nanti dikukus. Kita perlu 300 ml air, tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 2 sendok makan, 1 butir telur, minyak goreng 2 sendok makan. Untuk isiannya, daging dada ayam, bisa juga daging sapi juga bisa, sesuai selera, 100 gram, ada wortel dipotong dadu 50 gram, begitupun juga kentang, daun bawang 2 batang, 2 butir telur ayam yang sudah direbus. Untuk bumbu halusnya, kita perlu bawang merah 3 siung, bawang putih 1 butir, setengah sendok teh garam, 1/4 kaldu bubuk, pala dan merica bubuk secukupnya, air secukupnya. Nah, ini ada bahan perekatnya. Nah, kita perlu 100 ml santan kental, 50 gram tepung terigu, lalu sejumput garam, dan ada saus. Jadi wadah ipau ini disajikan dalam 2 kondisi, bisa kering, bisa basah. Nah, kalau ini yang kita pakai yang basah, jadi ada siraman sausnya. 250 ml santan, lalu ada perlu maizena juga 1 sendok makan, gula dan garam secukupnya. Dan nanti ada pelengkapnya bawang goreng atau daun seledri untuk taburan atasnya. Berikutnya, pembuatan wadah ipau. Campur semua bahan untuk kulit tadi, aduk rata dengan whisk supaya nggak ada yang grindil atau bergumpal. Lalu saring ke wadah lain untuk memastikan adonan telah halus. Lalu siapkan teflon, tuang secukupnya, ratakan seluruh teflon dan balik ketika adonan sudah kering dan mulai bergelembung.
tandanya tuh udah matang. Dan lakukan berkali-kali sampai adonan habis. Berikutnya, panaskan sedikit minyak, tumis bumbu halus hingga harum, masukkan daging ayam, tumis ayam hingga matang. Lalu masukkan wortel dan kentang, tuang sedikit air, jadi biar bahannya cepat matang dan masak hingga air habis menyerap dan isiannya empuk. Lalu masukkan daun bawang iris tipis, daun bawangnya diiris tipis, lalu aduk rata. Lalu kalau sudah angkat isian dan biarkan dingin. Lalu campurkan semua bahan perekat hingga nggak ada yang menggumpal atau bergerindil. Masak hingga mengental dan matang. Gunakan api kecil supaya nggak gosong. Nah, siapin loyang, kita lapisi dengan kertas roti atau baking paper. Lalu letakkan kulit-kulit tadi yang putih itu. Beri isian ayam, potongan telur rebus ya, dan tuang bahan perekat tadi. Tutup dengan kulitnya lagi, lakukan terus sampai beberapa lapis. Dan berikutnya kita kukus si wadah ipau ini kurang lebih selama 20 menit. Nah, sambil menunggu ipau matang, kita bisa bikin sausnya. Campur bahan tadi, yang bahan untuk sausnya itu, aduk hingga nggak ada yang bergerindil menggumpal. Kita cek, kita masak hingga matang, cek rasanya, kalau udah pas, angkat. Lalu keluarkan wadah ipau tadi dari loyang, dan kita siram dengan saus di atasnya. Dan kita kasih taburan dengan daun seledri atau bawang goreng, dan kita bisa nikmati. Berikutnya. Ya, ini hidangan minuman namanya Chai Hun Tiao. Jadi ini minuman khas dari Pontianak dan ada pengaruh budaya dari Tionghoa, masyarakat Tionghoa yang bermukim di sana. Chai Hun Tiao sendiri itu kalau kita lihat gambarnya itu dia yang putih-putih kayak rumput laut. Nah, itu Chai Hun Tiao. Nah, kita sajikan bersama kacang merah, bongko atau bangko. Nah, bongko ini yang hijau-hijau, yang kotak-kotak ini. Yang kadang suka kalau kita beli bubur sumsum ada hijau-hijaunya, itu kurang lebih kayak gitu bangko. Kita juga tambahkan cincau. Dan kita pakai kuah santan dan gula merah sesuai dengan selera. Jadi Chai Hun Tiao sendiri adalah bahan olahan tepung berwarna putih. Bahan-bahan pembuatan Chai Hun Tiao. Jadi ini satu bungkus Chai Hun Tiao, kita bisa searching di Google atau di marketplace. Chai Hun Tiao itu kayak apa ya, kayak soun tapi yang putih bening gitu. Nanti kita harus masak dulu, jadi biar bisa dikonsumsi. Satu bungkus itu bisa jadi 4 porsi. Bahan untuk bongko pandannya, kita bisa pakai hun kue 75 gram tepung hun kue, lalu 75 ml jus pandan, lalu santan yang agak kental 425 ml, gula pasir 35 gram, garam 1/4 sendok teh. Lalu untuk kacang merah rebus, kita bisa pakai 100 gram dan 500 ml air. Kuah gulanya, air 100 ml, gula merah 100 gram, dan ditambahkan daun pandan 2 lembar. Untuk ketan hitam, tadi ketan hitamnya terlewat. 125 gram ketan hitam, 500 ml air, lalu gula pasir 50 gram, sejumput garam, dan daun pandan juga 1 lembar. Kuah santannya setengah liter santan, kekentalan yang sedang, ditambah sejumput garam dan daun pandan juga. Nah, untuk pelengkapnya kita bisa tambahkan cincau, es batu, mau yang es serut ataupun yang kotak itu bisa. Ya, berikutnya. Nah, ini langkah pembuatannya. Jadi semua bahan ini untuk bongkoknya, campur semua bahan jadi satu dalam panci, diaduk rata, dimasak dengan api yang sedang hingga mengental. Nanti tuang dalam cetakan biar dia dingin, lalu kita bisa potong-potong. Nah, langkah kedua untuk bubur ketan hitamnya, rendam ketan hitam semalaman biar empuk, lalu bilas, didihkan air, masukkan ketan dan garam. Godok selama 30 menit, masukkan gula pasir lalu aduk rata, diamkan selama 15 menit atau hingga mengental dan ditiriskan. Berikutnya. Nah, langkah untuk si kacang merah sendiri, kita bisa didihkan air, masukkan kacang merah, direbus selama 7 menit, lalu dimatikan apinya setelah itu dan diamkan setengah jam. Direbus lagi 5 menit, lalu didiamkan kembali selama 30 menit dan tiriskan. Berikutnya adalah untuk kuah santannya. Campur semua bahan jadi satu di dalam panci, lalu masak hingga mendidih, sambil diaduk, disisihkan dan biarkan agak dingin setelah itu. Next.
Untuk kuah gula merahnya, campur semua bahan jadi satu, masak hingga mendidih dengan air, seperti umumnya ya, gula cair dan sisihkan biar dingin. Nah, ini untuk si cai huan tiao-nya. Didihkan air secukupnya. Nah, cai huan tiao yang kering tadi masukkan, kita masak kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu matikan api kompor, tutup panci yang berisi cai huan tiao, biarkan kurang lebih selama 20 menit agar si cai huan tiao-nya itu bisa jadi bening. Kalau kita nggak tutup begitu, nggak kita diamkan, dia akan jadinya menggumpal dan nggak bening. Lalu tiriskan. Nah, dalam mangkok itu kita tata cai huan tiao, kacang merah, ketan hitam, potongan cincau, dan bongkok tadi. Selanjutnya kita kasih deh siraman kuah santan, gula merah, dan es batu, dan siap dinikmati. Berikutnya, ada hidangan yang kita sebut bubur gunting. Ini salah satu kuliner khas dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ini juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di sana, yang bermukim di Singkawang. Mereka menamakannya juga dengan liuk teusan, yang berarti bubur kacang hijau serasa intan. Kenapa disebut bubur gunting? Karena ini cakwe. Ini ada cakwenya yang kita hidangkan dengan cara digunting, dipotong-potong. Cakwe yang gurih dan renyah, lengkap dengan kuah kental. Nah, kuah kental ini berasal dari tepung kanji dan kacang hijau yang sudah dikupas kulit hijaunya hingga warnanya menjadi putih. Bubur ini cita rasanya manis dan asin. Asinnya itu dari si cakwe dan manisnya itu dari si kacang hijaunya. Oke, berikutnya. Next. Nah, di sini ada bahan dan cara pembuatan bubur gunting. Bahan bubur 200 gram kacang hijau kupas, 1 liter air, tepung tapioka 4 sendok makan, daun pandan 4 lembar, gula pasir 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan sejumput vanili. Boleh next dulu saya karena ada bahan di slide berikutnya. Nah, ini untuk bahan cakwenya. Tepung terigu seperempat kilo, lalu ada air 150 ml, garam 1 sendok teh, minyak goreng 1 sendok makan, ragi 1 sendok teh, dan baking powder setengah sendok teh. Ya, boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, untuk membuat cakwe tadi kan udah ada tuh bahan-bahannya. Kita campurkan terigu, ragi, garam, dan baking powder. Lalu tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Jika air udah masuk semua, adonannya kita uleni sampai tercampur merata. Tuang minyak, terus uleni sampai kalis. Lalu wadahnya ditutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya digilas lagi tuh. Bagi jadi beberapa bagian sama besar, gilas lagi memanjang seperti halnya kalau kita bikin cakwe, lalu dibikin kayak 2 lapisan. Nah, kita goreng deh hingga kecoklatan, angkat, tiriskan. Lalu untuk membuat bubur, kacang hijau itu kita rendam semalaman. Kacang hijau kupas ya, biar empuk, tiriskan, dan cuci bersih. Lalu kukus selama 10 menit. Next, rebus air, masukkan daun pandan, gula pasir, dan secumput garam. Aduk lagi hingga larut dan mendidih, angkat daun pandan tadi yang ikut direbus ya. Lalu tapiokanya kita larutin dengan 200 ml air. Tuang ke dalam kuah mendidih, sedikit demi sedikit sambil diaduk rata, biar enggak menggumpal. Aduk rata hingga mengental. Kita cek rasanya, kegurihannya. Lalu tuang kacang hijau ke dalamnya, aduk rata, dan angkat. Dan kita sajikan bubur kacang hijau tadi di mangkuk dengan cakwe yang digunting-gunting di atasnya. Informasi yang saya dapat kalau ini tuh harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 per mangkok di Singkawang sana. Next. Nah, ini soto Banjar. Kita udah sering banget dengar soto Banjar. Soto yang berasal dari Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin atau Banjarbaru. Soto yang berempah ya kan yang lahir di tengah masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan. Salah satu yang populer yang bikin khasnya itu dia menggunakan ayam kampung, ya kan. Lalu soto ini memiliki keunikan dari bumbunya dengan rempah-rempahnya yang kuat dari biji pala, cengkeh, kayu manis. Nah, ada juga yang menambahkan beberapa butir kapulaga ke rebusan kuah sotonya. Dia selain bening juga ada
kuah dari susu, sama kayak soto Betawi. Kalau kita beli soto Betawi itu suka ditanya mau kuah bening atau kuah susu gitu. Intinya keunikan soto Banjar ini sulit dilewatkan. Hidangan ini merupakan salah satu kekayaan kuliner provinsi Beribu, Kota Banjarmasin, selain dari ayam masak habang, lontong orari, dan ketupat kandangan. Biasanya nih pedagang ini menyajikannya dengan perkedel atau ditambahkan sate dan juga telur rebus yang udah dipotong. Ya, next. Cara membuat soto Banjar. Nah, ayam tadi kita rebus dalam air berisi daun salam, garam, dan jahe hingga ayam matang dan empuk. Lalu diangkat dan kita suir-suir dagingnya. Berikutnya, didihkan air kaldu ayam untuk kuah soto menggunakan api kecil dan sisihkan. Berikutnya tumis bumbu halus hingga harum, tambahkan kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan pala. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Masukkan bumbu tumisan ke dalam kuah kaldu yang mendidih, ya kan? Lalu kita didihkan kembali kuah soto itu. Nah, di dalam mangkok itu kita masukkan nih potongan ketupat, kayak ketupatnya orang lagi lebaran, ada soun juga, perkedel, telur, ayam suwir ke dalam mangkok. Nah, siram dengan kuah soto. Sajikan soto Banjar dengan taburan bawang goreng, daun bawang, seledri, kecap, jeruk nipis, atau bisa pakai sate. Ya, berikutnya. Ya, ini tadi ya bahan-bahannya nih, setengah ekor ayam kampung atau setengah kilo dipotong-potong, 1,5 sendok makan garam, 2 liter air bersih, daun salamnya 2 helai, jahe 3 cm kita geprek, soun kering 100 gram, kita seduh pakai air panas dulu, lalu telur rebus nanti dipotong 2, lalu perkedel kentang. Bahan pelengkap ada jeruk nipis, lalu ada kecap manis dan ketupat secukupnya. Nah, ini bumbunya, bawang merah 10 butir, bawang putih 5 siung, merica, sendok teh. Ini merica butir ya, bisa juga merica bubuk. Lalu ada kapulaga 3 buah, kayu manis ya, 3 cm, cengkeh 4 butir, pala setengahnya cukup. Daun bawang 1 batang, kita iris-iris halus, seledri 2 batang, kita iris halus, dan bawang merah goreng untuk taburan. Ya, berikutnya. Ya, ini adalah beberapa referensi dari website yang saya ambil. Ya, berikutnya adalah presentasi dari rekan kami, Karo Sutoyo. Ada beberapa hidangan yang bisa kita paparkan di sini, sotong pangkong, coipan, daging masak bumi hangus, dan laksa Banjar. Mohon maaf untuk sup kontro ini ternyata adalah hidangan dari Sulawesi, jadi kita tidak akan bahas dan kita akan skip di sini. Ya, sotong pangkong, sotong atau cumi ukuran besar itu ya. Adalah makanan khas Pontianak yang dicari setiap bulan Ramadan khususnya Pontianak, Kalimantan Barat. Berasal dari sebutan bahasa Melayu yang artinya jenis ikan mirip cumi-cumi dan pangkong yang berarti dipukul, mukul. Seperti namanya, bahan dasar sotong pangkong berasal dari cumi yang telah dikeringkan, dijemur. Biasanya masyarakat Pontianak menyantapnya dengan kuah sambal kacang atau sambal pedas manis buat cocolannya. Sambal kacang terdiri dari kacang tanah yang dihaluskan dan diberi air sedikit. Lalu ada cabai, ada garam, diulek. Ini kacang tanah yang digoreng ini biasanya. Sedangkan sambal pedas terbuat dari ebi, cabai, garam, dan air. Rasa gurih sotong pangkong akan bercampur dengan sambal tadi dengan rasa asin dan sedikit pekat kuat. Next. Nah, bahan-bahannya ini sotong, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, garam, cuka, dan air. Langkah-langkah pembuatan, sotongnya dicuci hingga bersih, lalu dikeringkan. Bisa dijemur atau dikeringkan dengan tisu. Siapkan bahan-bahan yang tertera pada gambar ini ya. Ada bawang putih, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, garam, cuka, dan air. Ini buat cocolannya. Lalu masukkan semua bahan untuk bumbu sotong pangkong ke dalam mangkok, aduk hingga rata. Lalu sotong pangkong bisa digrill, dipanggang hingga matang dan pakai cocolan yang tadi ini. Next.
ada hidangan yang bernama coipan. Nah, ini langkah-langkahnya cukup rumit, cukup panjang. Dia juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kalimantan Barat, ya kan? Sangat kental di sana, sangat khas. Coipan margacia merupakan salah satu makanan khas Singkawang. Oke, coipan juga salah satu hidangan dari Kalimantan Barat yang dipengaruhi budaya Tionghoa, sudah tadi. Dalam bahasa Hakka, coipan memiliki arti kue yang berisi sayuran. Sepintas ini kayak pastel, cuman kalau pastel kan digoreng. Nah, kalau coipan ini nggak digoreng, tapi dia dikukus. Ya kan? Cemilan ini isiannya bengkoang, udang, dan ebi. Nah, bahan-bahannya kulit, ada tepung beras, untuk kulitnya ya, ada tepung beras 15 sendok makan, tepung tapioka 5 sendok makan, lalu ada garam dan gula pasir setengah sendok teh, lalu minyak goreng 3 sendok makan. Lalu bahan isiannya, bengkoang ukuran besar, nanti akan kita haluskan tuh bengkoang atau kita parut. Lalu udang rebon atau udang ebi 3 sendok makan, bawang merah 5 siung, begitu juga dengan bawang putih 5 siung. Garam secukupnya, gula pasir secukupnya, lada putih juga. Nah, ini coipan ini kita pakai minyak bawang tuh yang kayak ada kuah-kuahnya tadi. Nah, bahan-bahannya minyak goreng 150 ml, bawang putih 15 siung, cincang kasar. Nah, ini ada cocolannya, cabai rawit 20 buah, cabai merah keriting 3 buah, lalu bawang putih 3 siung, air setengah liter, tepung tapioka 1 sendok makan, dicairkan dengan 2 sendok makan air hangat. Gula pasir 2 sendok makan, garam secukupnya, lalu ada 4 buah jeruk sambal atau jeruk kunci, kita peras, kita ambil perasannya. Langkah pertama untuk buat minyak bawang, panaskan minyak goreng, lalu goreng bawang putih yang dicincang kasar tadi hingga kuning. Kemasan jangan kelamaan karena itu akan bikin gosong bawang putihnya. Lalu langkah berikutnya membuat cabai cocolan. Nanti hasilnya, outputnya, cita rasanya harus pedas, asam, agak manis. Langkah keempat, haluskan cabai, bawang putih dengan blender, lalu taruh di panci, tambahkan air, lalu masak sebentar dengan api kecil, beri perasan air jeruk kunci, tambahkan gula dan garam. Jika sudah agak mendidih, tambahkan larutan tapioka, aduk, dan nggak perlu sampai kental banget. Matikan api, angkat, lalu saring cabainya supaya lebih cair dan tidak ada ampas. Membuat isian, kita sebut cai kue. Haluskan bawang, udang rebon, garam, gula, dan lada. Nah, bengkoang yang tadi kita serut, kita parut dengan penyerut. Lalu kita tumis bumbu halus, lalu masukkan serutan bengkoang, aduk hingga rata, cek rasanya. Kita masak hingga matang. Nah, taruh di wadah yang bolong-bolong, dialasi piring lagi agar air dari bengkoang dapat keluar. Dan buang airnya. Sisihkan bengkoangnya itu untuk isian. Nah, ini untuk pembuatan coipan atau yang kulit luarnya itu, yang kayak pastel itu. Buat kulit cakwe, tepung berasnya dicampur, ada tepung tapioka di atas wajan, itu ada gambarnya. Tambahkan 500 ml air sedikit demi sedikit, aduk sampai semuanya larut. Berikutnya larutan tepung itu dimasak dengan api kecil hingga kental, aduk-aduk. Jika udah kental seperti bubur sumsum, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk rata lagi, masak lagi pakai api kecil hingga air di adonan tuh nyusut agak berkurang. Jadi adonan super kental dan adonan dapat dibentuk nantinya. Angkat dan sisihkan, tunggu hingga uap panas hilang dan agak dingin. Langkah berikutnya, bentuk atau mengisi cakwe, kita kasih isian nih. Nah, tepung tapioka kering, ya kan, kita balurin dulu ke tangan biar nanti nggak lengket adonannya ketika mencetak, ketika kita bikin ini. Sedikit adonan kita ambil, bulatkan, lalu pipihkan hingga tipis, masukkan isian bengkoang, lipat adonan kayak lipatan pastel, rapatkan kedua ujung adonan, buat hingga adonan kulit sampai habis. Nah, lalu kita kukus nih cakwenya atau coipannya. Panaskan kukusan panci kita, alasi dengan daun pisang yang udah diolesi minyak biar nggak lengket. Masukin cakwe satu persatu, kukus kurang lebih 7-8 menit hingga matang. Jadi kalau udah matang, berikan sedikit minyak bawang di atas cakwe yang masih ada di dalam kukusan tadi. Lalu angkat cakwe dari kukusan dan disajikan di piring. Seperti itu.
Nah, ini ada daging masak bumi hangus. Nah, ini barangkali kita baru dengar dan cukup asing di telinga kita. Namun orang yang tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda sana, sangat populer dan makanan ini sering disantap untuk keseharian mereka. Jadi nama bumi hangus, inspirasi itu dari warna daging yang hitam seperti hangus. Karena daging ini dibumbui dengan kecap dan dimasak dalam waktu jangka lama kayak digodok gitu. Warnanya menghitam. Jadi kayak rendang khas Minang tapi dari Samarinda. Next. Nah, bahan-bahannya seperempat daging sapi, kita ambil bagian khas dalam, cuci, setengah sendok teh pala bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, lalu ada 1 sendok makan kecap Inggris, dan bahan masakannya, 2 sendok makan margarin, bawang bombay 1 buah, ukuran kecil, potong memanjang, 1 sendok teh kecap Inggris, 3 sendok makan kecap manis, saus tomat 2 sendok makan, lada bubuk dan garam seperempat sendok teh, pala bubuk setengah sendok teh, kacang polong 75 gram, direndam air, bisa juga pakai yang kalengan, lalu 500 ml air atau setengah liter. Next, langkah-langkahnya ada gambarnya juga di sini. Iris daging sesuai selera, masukkan ke dalam wadah, lalu masukkan semua bumbu untuk marinasi, aduk rata, tutup wadahnya, masukkan ke kulkas kurang lebih setengah jam agar bumbu meresap ke daging. Berikutnya, aduk rata lalu beri air secara bertahap, beri garam, masak di api kecil, dan juga jangan lupa untuk ditutup wajannya. Langkah ketiga, sambil sesekali tambahkan lagi sisa air, masak kisaran 1 jam dengan api yang kecil ya, lalu sampai air susut, dan masukkan kacang polong, aduk rata dan masak sebentar, angkat. Berikutnya daging masak bumi hangus, siap disajikan. Berikutnya ada laksa Banjar. Kalau di Bandung ada seblak yang terkenal, nah, kalau di Banjar atau di Kalimantan Selatan, kita ada makanan yang namanya laksa Banjar. Jadi ini adalah mie kuah yang unik, jadi khas Banjarmasin. Dia merupakan adonan tepung beras dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Lalu mie-nya ini disiram dengan kuah santan goreng yang dicampur dengan daging ikan. Bisa juga ditambah dengan taburan bawang goreng atau telur, jadi biar makin enak, lebih lezat. Bahan-bahan untuk bumbu 500 atau setengah kilo tepung beras, lalu air kapur sirih 2 sendok teh, dan 2 liter air. Dan ini bumbunya, bawang merah 10 butir, bawang putih 8 siung, kemiri 6 buah, lengkuas 2 cm, jahe juga sama, kencur 1 cm, 1 batang serai, terasi seperempat sendok teh, 1,5 liter santan, garam secukupnya, gula asir, dan penyedap 300 gram. Ikan haruan atau ikan gabus. Langkah-langkahnya, campur ke dalam panci tepung beras itu, air dan air kapur sirih aduk rata. Kemudian masak dengan api sedang hingga adonannya itu mengental dan kalis. Lalu apinya dimatikan dan biarkan uap panasnya menghilang dulu. Lalu cetak adonan itu menggunakan cetakan laksa, jadi ada cetakan khusus. Susun di atas daun pisang, lalu dikukus selama 15 menit. Lalu ikan haruan atau ikan gabus itu dikukus juga selama 15 menit, kita ambil bagian dagingnya saja. Langkah keempat, haluskan bumbu laksa lalu tumis dengan minyak goreng secukupnya hingga matang. Tambahkan daging haruan yang sudah kita kukus tadi, garam, gula pasir, dan penyedap. Aduk rata. Dan masukkan santan, dan kita masak hingga matang. Lalu kita sajikan laksa dengan kuah tadi dan ditaburi bawang goreng. Ya, ini adalah artikelnya. Baik, sekian terima kasih paparan dari presentasi kelompok kami mengenai cita rasa masakan dari Kalimantan. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya dari Pak Adi dan teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan yang masih banyak kurang pokoknya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok Kalimantan. Tepuk tangan virtual. Oke, sip ya. Thank you kelompok Kalimantan. Sama bagusnya, sama lengkapnya dengan yang Papua kemarin. Good job semua. Oke, besok
Berarti sepertinya kan kalau di jadwal saya kan besok 3 kelompok ya. Melihat kemarin dan hari ini kayaknya sih kita cuma bisa sehari 1 kelompok ya. Jadi besok kalau kita bisa 2 kelompok, 2 kelompok. Jadi nanti 1 kelompok terakhir itu nanti di hari Jumat ya. Karena kan Kamis tanggal merah kita nggak ada perkuliahan. Jadi sisanya tinggal besok sama Jumat ya. Yang belum kan berarti Sumatera, Jawa, sama apa saya lupa. Oh, Sulawesi, sama Sulawesi ya. Kayaknya sih yang paling banyak tuh mungkin Jawa sama Sumatera kali ya. Jadi besok mungkin Sulawesi. Setelah Sulawesi kalau waktunya keburu kita lanjut dengan Sumatera ya. Diusahakan kalau bisa ya sehari 2 kelompok, agak dipercepat aja presentasinya. Tadi ada, kalau nggak salah saya dengar tuh ada makanan yang double ya. Tadi ayam cincane tadi saya dengar tuh 2 kali disebutin. Kemarin Papua juga waktu membahas papeda juga 2 kali dijelasin. Jadi tolong disaring lagi, jangan sampai double ya biar nggak makan waktu. Dan kalau bisa besok Sulawesi agak cepat pemaparannya agar bisa lanjut ke Sumatera. Jadi hari Jumat sisanya tinggal Jawa aja. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu tolong kirimkan materinya ke Bu Jasmine seperti biasa. Oh, ada yang mau nanya, Pak Khairul Amri, silakan Pak. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya untuk grup yang NTB NTT kapan ya Pak? Itu kan bareng sama Jawa ya kan? Iya, heeh. Itu hari Jumat. Oh, oke Pak. Siap Pak. Seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya ya. Selamat siang.